So, hari ini kita kedatangan game MOBA baru yaitu Pokemon Unit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena tiap hari kita mengusahakan untuk membahas tentang Pokemon Unit. Pertama, kita akan masuk ke sesi practice ya, dimana kita ini mencoba si Pokemonnya ini yaitu Pikachu ya. Nah, untuk bermainnya sih mirip-mirip MOBA lah ya, mirip-mirip Mobile Legends gitu. Dan singkatnya Pikachu ini adalah Pokemon yang jaraknya range gitu ya. Kalau di Mobile Legends mungkin kayak marksman gitulah ya. Nah, jadi di sini kita itu mengumpulkan yang namanya skor gitu. Dan skornya ini akan kita tampung di tempat ini gitu, tempat yang bentuknya nih kayak ada ring basketnya ini. Nah, cara kita untuk mendapatkan skornya adalah kita membunuh Pokemon kecil gitu, dimana Pokemonnya ini kalau bisa dibilang tuh mirip-mirip kayak jungle gitu ya. Jadi kita ngebunuh jungle ini untuk kita dapat XP dan kita dapat yang namanya skor. Jadi di MOBA Pokemon Unit ini tidak ada sistem gold, tidak ada sistem membeli equipment gitu. By the way, kalau seandainya saya ada salah menyampaikan informasi, kalian boleh ralat ya, karena ini game juga bener-bener baru rilis gitu. Saya masih belum terlalu mendalami tentang game ini, jadi saya akan share yang bisa saya share. Next, di Pokemon Unit ini kita bisa lihat kita ada 3 skill. Sama aja kayak MOBA biasanya ya, skill 1, skill 2, dan ulti gitu. Ultinya di sini itu namanya Unity Move ya, Unit Move. Nah, di beberapa Pokemon untuk skill 1 dan skill 2 itu bisa di-upgrade sesuai Pokemonnya berevolusi gitu. Contohnya nanti akan dicontohkan di gameplaynya. Dan di tutorial gameplay ini kita bisa tahu kalau kita ngebunuh Pokemon musuh itu kita akan mendapatkan skor yang cukup banyak gitu. Skornya itu tergantung dari seberapa banyak si musuhnya ini punya skor gitu waktu sebelum dia mati. Nah, ketika dia mati dia jatuhin skornya itu, kalau dia punya banyak jatuhin skornya akan banyak gitu. Dan intinya di sini itu kita mengumpulkan skor dari membunuh Pokemon lawan atau jungling gitu ya. Dan kita akan nabung di tempat yang bentuknya kayak ring tadi. Lalu di sini kita akan masuk ke gameplaynya langsung ya. Tutorial gameplay. Dan di sini kita menggunakan Charizard. Di sini saya kurang tahu banyak Pokemon yang ada di sini ya. Contohnya Eldegoss. Nah, Eldegoss itu saya kurang tahu. Talonflame itu saya pernah dengar gitu ya di XY, karena saya terakhir main Pokemon itu di generasi 4, generasi 5 gitu. Jadi saya nggak terlalu hafal Pokemon yang udah di generasi 5 ke atas gitu, yang dari Pokemon Black and White. Nah, di sini seperti Mobile Legends yang mode Ravage ya, kurang lebih kalau kalian tahu. Jadi hanya ada 2 jalur atas dan jalur bawah gitu. Nah, yang kalian bisa lihat di map itu yang warna kuning-kuning kecil itu adalah junglingnya. Seperti Pokemon kecil yang kita harus bunuh untuk dapatkan skornya gitu, kayak Aipom tadi. Dan yang bulat-bulat orange ini adalah tempat kita untuk menabung skornya gitu. Dan kita bisa nge-heal di base-nya kita gitu, di towernya kita yang warnanya tuh ungu gitu. Mungkin saya akan beberapa penyebutannya tuh mirip-mirip Mobile Legends karena basicnya saya main Mobile Legends gitu. Nah, kalau bisa dilihat kita semuanya aura Pokemonnya kecil, dan saya dapatnya Charmander di sini ya kan. Dan setiap nambah 4 level sekali akan berevolusi gitu. Nah, Charmander ini adalah Pokemon yang melee ya, dia itu serangan yang cukup dekat gitu ya, walaupun tidak terlalu dekat banget karena dia nih
Nah si basic attack-nya nyemburin api gitu ya. Nah kita bisa lihat skill satunya ini Flame Burst. Dia itu kayak nembakin bola api dan fire spin gitu. Jadi apa namanya, kayak nembakin api lalu apinya itu ada pusarannya gitu. Nah tadi saya barusan menabung skor gitu ya di situ. Nah di sini saya akan nyoba untuk jungling lagi gitu ya. Nah kalau kita punya HP ya, kita punya darah itu udah setengah itu, sebaiknya disarankan tuh untuk mundur ya, untuk nge-heal dulu di turretnya kita gitu, di towernya kita. Dan kalau menurut saya meta yang terbaik di game ini adalah untuk dua Pokemon pertama ya harus jungling dulu, karena ini modelnya itu siapa yang ngebunuh akan dapat skor dan XP-nya. Nah bisa dilihat setelah nambah 4 level di level 5, Charmander saya ini berevolusi jadi Charmeleon ya di sini. Dan bisa upgrade skill. Nah upgrade skillnya ini ada pilihannya guys. Nggak berarti si Flame Burst itu jadi langsung jadi Flamethrower ya, tapi ada jadi Flamethrower, ada yang bisa jadi Fire Punch gitu. Saya belum pernah coba Fire Punch, sebelumnya saya baru nyoba yang Flamethrower gitu. Dan Flamethrower ini kayaknya jaraknya cukup jauh ya. Jadi walaupun di tulisannya si Charizard ini adalah Pokemon yang tipe serangannya itu jarak dekat gitu, melee attack, tapi kebanyakan skillnya itu ya nggak terlalu dekat banget ya, yang nggak kayak hero kalau di Mobile Legends tuh nggak kayak Chow gitu yang nonjoknya tuh harus bener-bener nempel musuh gitu. Anyway kita bisa recovery di sini. Dan di sini kita bisa lihat ada tulisan 46/60, itu dimana si musuhnya itu udah nabung sebanyak itu ya kalau tidak salah. Nah di sini kita udah menang level dan bisa lah kita untuk ngelawan si Machoke ya ini ya. Nah di sini tuh ada sistem kayak double kill, triple kill gitu juga. Cuman namanya itu kalau nggak salah KO2, KO3 gitu. Nah di sini kita udah jadi Charizard dan kita dapat unit move dan boom ya, kita langsung coba unit move-nya kayak gitu ya Charizard. Dan setelah dapat unit move ini kayak Pokemon kita tuh jadi kayak apa namanya, kayak istirahat gitu. Kalau mungkin kalian pernah main di game-game Pokemon dulu ya, mungkin kayak Hyper Beam gitu. Setelah Hyper Beam Pokemonnya jadi kayak kelewat satu move dulu gitu, kayak istirahat, nggak bisa pakai skill dulu. Nah di situ mungkin seperti ini ya kalau kita pakai unit move gitu. Nah di sini kita punya apa namanya, Fire Burst-nya kita udah jadi Fire Blast gitu. Skillnya udah jadi Fire Blast. Nah kita mengumpulkan skornya lagi. Nah di sini tuh sistemnya kayak gitu, KO streak 2, KO streak 3 gitu. Nggak ada sistem kayak triple kill, maniac, mega kill gitu. Sepertinya sih tidak ada ya. Nah dan di game ini tuh enaknya ada timernya gitu. Jadi nggak mesti hancurin turret atau gimana gitu. Jadi ada itemnya dan kita mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya gitu, dari membunuh musuh, dari jungling. Dan di sini tuh kalau udah mau mepet-mepet waktu mau kelar gitu ya, mau apa namanya, udah mau selesai gitu, udah 1 menitan tuh akan keluar si Lordnya ini, dimana di sini tuh Zapdos ya. Jadi kayak kita harus ngelawannya bareng-bareng gitu. Dan di sini sebenarnya saya masih belum ngerti sistem si Zapdosnya ini untuk apa gitu ya, masih belum nangkep gitu. Karena saya baru sekali main di yang ini doang gitu, dan langsung saya record. Nah ini saya masih belum paham gitu sistemnya gimana, ini Zapdosnya ada timernya itu gimana. Nah di sini saya sengaja gitu, saya mau coba mau tahu kalau seandainya kita mati itu seperti apa gitu. Dan kalau kita mati ya udah seperti MOBA biasanya gitu, ada timing untuk revivingnya gitu. Dan itu, nah ini ada juga dikasih lihat gitu, kita KO-nya sama siapa, asisnya sama siapa, dan kita di bantainya itu pakai skill apa gitu, bisa kelihatan.
Dan di sini tuh ada apa namanya? Ada kayak recall gitu ya. Tulisannya itu two pace. Nah, di sini tuh Fire Blast saya nih kayaknya terupgrade lagi ya, jadi bisa lebih sakit lagi gitu, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, menurut saya meta dari game ini itu adalah kita harus memfokuskan beberapa Pokemon untuk beberapa Pokemon yang kuat gitu ya, untuk jungling dulu, untuk naik level dulu setidaknya sampai evolve gitu ya, sampai level 5. Dan harus ngejagain kita punya turret gitu, kita punya tower yang warna ungu gitu. Karena di sini tuh sistemnya kayak main apa ya, kalau game-game kita kecil gitu kayak main galasing gitu loh. Jadi kita harus jagain kita punya markas gitu biar nggak dibobol musuh gitu, biar musuhnya nggak cetak skor di situ. Gitu. Jadi kita mainnya ada timing 5 menit, kita ngumpulkan skor sebanyak-banyaknya. Mirip kayak trailer yang di awal tadi. Dan di sini kita dikasih pilihan mau pakai Pokemon apa. Nah, di sini tuh saya memilih untuk pakai Charizard karena Charizard itu sepertinya skillnya itu banyakkan all rounder atau kayak area of effect gitu. Jadinya menurut saya lebih bagus. Dan kalau mau mau Pokemon yang ngejagain tower harusnya Snorlax sih kayaknya. Jadi sekian dari video kali ini.